Apakah zaman COVID dan vaksin adalah kegelapan? Wahyu 13. Jadi ada beberapa ayat ini pendeta, saya bacakan ya. Terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Yakobus 4 ayat 17, Lukas 21 ayat 11, Matius 24 ayat 42, Matius 24 ayat 44, Lukas 21 ayat 28, Wahyu 21 ayat 4, 2 Timotius 4 ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 3 ayat 16, dan Filipi 2 ayat 12. Ini beliau membuat ayat-ayat yang berhubungan dengan sangat banyak, pendeta. Silakan pendeta untuk jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih. Jadi ada banyak ayat ya. Iya. Dan kalau ada banyak ayat, maka setiap ayat yang kita sebutkan bukan hanya saja dalam pertanyaan ini, tetapi dalam topik apapun yang kita pelajari dalam Alkitab, maka setiap ayat itu harus kita artikan berdasarkan konteksnya. Jadi dalam mempelajari Alkitab, kita bukan hanya menggabungkan kata-kata dalam satu ayat dengan kata-kata dalam ayat yang lainnya, tetapi kita melihat apa makna dari ayat ini pada konteksnya, apakah bisa kita kaitkan dengan ayat yang sana yang juga ada maknanya dalam konteksnya. Jadi ini bukan hanya merangkai kata-kata. Saya senang karena banyak ayat yang disebutkan di sini. Kemungkinan besar dari daftar ayat yang cukup panjang yang disebutkan tadi oleh Ibu atau Saudari Marice Kolondam Sugita, maka ayat yang paling cocok tentang keadaan akhir zaman ini adalah Matius pasal yang ke-24, lalu bisa juga Lukas pasal yang ke-21, atau juga 2 Timotius pasal yang ke-4. Karena 2 Timotius pasal yang ke-4 itu masih berkaitan dengan 2 Timotius pasal yang ketiga, di mana 2 Timotius pasal yang ketiga itu menggambarkan tentang keadaan dunia di akhir zaman ini. Ada kemerosotan moral dan lain sebagainya, itu di 2 Timotius pasal yang ketiga. Matius 24 juga menyebutkan banyak tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir ini. Akan ada peperangan, gempa bumi, kemudian akan ada tanda-tanda yang lain lagi, kelaparan. Itu disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-24. Tetapi dalam Matius 24 dan juga 2 Timotius pasal yang ketiga dan pasal yang keempat itu tidak menyebutkan tentang penyakit. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena kan pertanyaannya tadi adalah tentang COVID. Jadi tidak ada kata penyakit baik di dalam Matius pasal yang ke-24 maupun di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Yang ada kata penyakit hanyalah di dalam Lukas pasal yang ke-21. Yang ada kata penyakit hanyalah di Lukas pasal yang ke-21, yaitu di Lukas 21 ayat yang ke-11. Saya baca, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di sini disebutkan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Pada zaman dahulu, zaman Alkitab, penyakit sampar adalah penyakit yang menular. Dan kalau dikatakan di sini di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, ya kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, di berbagai tempat ada penyakit menular. Sama penyakitnya, yaitu COVID-19 di berbagai
tempat. Dan karena kita juga hidup di zaman akhir, kita melihat ada tanda-tanda yang lain seperti peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan lain sebagainya, dan juga tanda-tanda moral yang disebutkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ditambah lagi dengan perkataan yang disebutkan di sini, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, maka boleh kita katakan apa yang kita hadapi sekarang adalah merupakan salah satu tanda bahwa kita berada di zaman akhir. Pertanyaan tadi menanyakan tentang apakah ini merupakan kegenapan Wahyu pasal yang ke-13. Well, Wahyu pasal yang ke-13, satu pasal yang cukup panjang, ada 18 ayat, dan Wahyu pasal 13 ini berbicara tentang kuasa-kuasa yang ada di zaman akhir ini yang menentang Allah. Digambarkan dengan ada 2 binatang di sana. Kuasa-kuasa itu menghujat Allah, menganiaya umat Allah, dan memaksakan penyembahan kepada manusia dan bukan kepada Allah. Kalau mau menghubungkan antara Wahyu pasal yang ke-13 dengan penyakit COVID dan vaksin dan lain sebagainya, nampaknya kalau kita mau analisa Wahyu pasal yang ke-13, membaca ayat-ayatnya, maka tidak ada korelasi yang bisa kita tarik berdasarkan ayat-ayat tersebut. Kalau ada yang mau mengkaitkannya, maka perlu dipelajari lebih dalam lagi tentang hal demikian. Jadi kalau dikatakan apakah pasal vaksin kegenapan pasal yang ke-13, katakan bahwa pasal yang ke-13 tidak dasar-dasar yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa COVID dan itu adalah kegenapan Wahyu pasal yang ke-13.